Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 16 April, menyelaraskan pekabaran malaikat kedua bagian 1. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Sejauh mana gereja Masehi Advent hari ke-7 harus bekerja sama dengan denominasi Kristen lainnya? Haruskah para pendeta Advent aktif dalam asosiasi pelayanan masyarakat? Haruskah gereja dan anggotanya berpartisipasi dengan denominasi lain dalam proyek masyarakat? Jika ya, atas dasar apa? Itu adalah pertanyaan penting. Sebab, bukankah orang-orang percaya mula-mula mengajarkan bahwa semua gereja lain adalah bagian dari Babel yang jatuh dalam Wahyu 14 ayat 8 dan 18 ayat 14. Tentu saja itulah mereka. Dan karena ajaran itu, maka Adventisme masih mengalami ketegangan di antara berbagai subkelompoknya mengenai masalah kerjasama dengan orang Kristen lainnya. Untungnya, sejarah Advent memberikan banyak pencerahan mengenai topik kejatuhan Babel dan berbagai isu yang terkait dengannya. Seperti yang telah kita amati sebelumnya, penafsiran Advent yang paling awal tentang Babel sudah ada jauh sebelum lahirnya Advent hari Sabat. Charles Fitch, sebagaimana telah kita catat, menyiapkan panggung bagi pemahaman ajaran Miller ketika ia mulai mengumumkan kejatuhan Babel pada musim panas tahun 1843. Bagi Fitch, Babel terdiri dari umat Katolik Roma dan Protestan yang menolak ajaran Alkitab tentang kedatangan kedua. James White meratifikasi pemahaman dasar itu pada tahun 1859 ketika ia menulis bahwa kita tanpa ragu menyematkan Babel dalam Wahyu kepada semua kekristenan yang korup. Korup menurut pandangan ini melibatkan kejatuhan moral dan pencampuran ajaran Kristen dengan filsafat non-Kristen, seperti keabadian jiwa. Ajaran keabadian jiwa inilah yang membuat gereja tidak berdaya melawan kepercayaan seperti spiritualisme. Singkatnya, Babel melambangkan gereja-gereja yang kacau. Namun, seiring berjalannya waktu, kaum Advent hari Sabat di awal tahun 1850-an mulai menyadari bahwa denominasi pemelihara hari Minggu memiliki beberapa hal yang baik. Banyak hal dari pengajaran dan praktik mereka tidaklah salah. Dunia tidak sehitam dan seputih yang mereka kira sebelumnya. Pemikiran seperti itu mengarahkan mereka pada suatu arah yang akan menuntun pada pemahaman lebih jauh tentang implikasi dari pekabaran malaikat kedua. Tolong kami, Bapa, agar mata kami tetap terbuka terhadap kebaikan dalam diri orang lain. Meskipun mereka yang agak atau sangat bingung dalam sistem kepercayaan mereka. Berikan kami mata untuk melihat kebaikan dan berikan kami rahmat untuk menerima karunia tersebut. Doa kita hari ini. Kami mohon mata yang peka melihat kebaikan, hati rendah bekerja sama dengan kasih, bijak menjaga kebenaran, dan penuh rahmat menerima sesama dalam terang-Mu. Amin.